Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bio, dimana saja kalian berada. Mudah-mudahan kalian sehat walafiat, jaga kesehatan, dan jangan lupa banyak belajar, banyak berdoa. Kali ini gue akan menjelaskan kelanjutan dari Archaebacteria. Kelanjutannya adalah eubakteri, yaitu bakteri yang hidup di kondisi normal, bukan di tempat yang ekstrim. Ciri-ciri dari bakteri atau istilah lainnya kita sebut sebagai bakteri saja. Ini yang pertama, dinding selnya tersusun atas mukopolisakarida dan peptidoglikan. Yang kedua, sel bakteri dapat mensekresikan lendir ke permukaan dinding selnya. Nah ini ya, kalau misalkan ada makanan yang sudah basi, itu kalau kalian pegang pasti sudah ada lengket-lengketnya. Nah itu adalah lendir yang sudah disekresikan oleh bakteri, artinya di situ sudah ada koloni bakteri. Kemudian yang ketiga adalah membran sitoplasma, meliputi 8-10% dari bobot kering sel dan tersusun atas fosfolipid dan protein. Yang keempat, sitoplasma dikelilingi oleh membran sitoplasma. Yang kelima, membentuk endospora untuk melindungi diri dari panas dan gangguan alam. Maksudnya dalam kondisi buruk bakteri ini bisa membentuk endospora. Bergeraknya dengan flagel dan ada juga yang tidak dengan flagel. Kalau yang tidak bergerak dengan flagel, ini bergeraknya dengan cara berguling. Nah ini adalah gambar dari struktur sel bakteri. Ada pili ya, ada kapsul. Nih dari lapisannya ada 3 lapisan. Paling luar adalah kapsul, kemudian paling lapisan bagian tengah adalah dinding sel, lapisan bagian dalam adalah membran sel. Kemudian ada yang kayak rambut-rambut itu, yang pendek disebut dengan pili, yang panjang itu adalah flagel untuk alat gerak, dan yang di dalamnya ada bergranul-granul itu namanya ribosom untuk sintesis protein, dan ada lagi DNA yang seperti kabel hitam itu adalah DNA inti atau DNA bakterinya, dan yang ada lagi DNA satu lagi yang terpisah itu namanya DNA plasmid. DNA plasmid ini adalah DNA yang bentuknya sirkuler, dia tidak putus ya, dia membentuk lingkaran. Selanjutnya ada reproduksi bakteri. Reproduksi bakteri itu ada yang secara aseksual dan secara paraseksual. Yang secara aseksualnya dengan cara pembelahan biner. Nah ini sebelah kiri, yang A ini adalah pembelahan biner, dimana yang tadinya DNA-nya ini satu, kemudian melekat, ada yang bagian perlekatan pada membran sel. Kemudian DNA bakteri ini mulai menggandakan diri di dalam sel. Setelah menggandakan diri, kemudian memisahkan, masing-masing berpindah ke kutub masing-masing atau ke ujung masing-masing. Setelah pindah ke ujung masing-masing, maka membran selnya mulai melekuk. Setelah itu makin lama melekukannya, akhirnya terpisah menjadi 2 bagian sel yang sama. Ini namanya pembelahan biner. Sedangkan secara paraseksualnya adalah yang pertama konjugasi. Nah ini contoh dari konjugasi. Konjugasi ini berawal dari adanya 2 sel bakteri yang saling berdekatan, kemudian terbentuk jembatan sitoplasma. Kemudian jembatan sitoplasma ini merupakan perantara yang akan memindahkan DNA dari satu bakteri ke bakteri yang lain. Sehingga ada yang bakteri yang mendonorkan DNA-nya itu disebut dengan bakteri donor, sedangkan bakteri yang menerima DNA-nya itu yang disebut dengan bakteri resipien. Ya, setelah terjadi perpindahan materi genetik inilah, maka jembatan ini akan hilang ya, dan reproduksi secara paraseksual, secara konjugasi sudah selesai. Reproduksi secara paraseksual
adalah reproduksi yang terjadinya perpindahan materi genetik. Ini tidak hanya konjugasi saja, ada juga yang transformasi, di mana transformasi ini terjadi begitu saja tanpa ada tanpa ada jembatan sitoplasma, terjadi perpindahan begitu saja secara fisiologis, perpindahan materi genetik. Yang ketiga adalah transduksi. Transduksi ini adalah perpindahan materi genetik dengan bantuan atau dengan perantara virus. Contoh virusnya yang biasa sering menjadi perantara adalah bakteriofag. Untuk ukuran dan bentuk bakteri, yang pertama ada yang bentuknya batang atau basil. Ada 3 bentuk. Yang pertama monobasil, yaitu 1 atau unisel. Yang kedua diplobasil yang bentuknya berpasangan. Ada lagi streptobasil yang bentuknya seperti rantai. Contoh yang monobasil adalah bakteri Escherichia coli yang bentuknya berpasangan, atau yang diplobasil contohnya adalah Azotobacter sp. Bentuk yang kedua adalah bentuk bulat atau kokus. Di sini banyak bentuknya. Yang pertama yang bentuknya yang unisel disebut dengan monokokus. Ada yang berpasangan, diplococcus. Ada juga yang membentuk kubus 8 ya. Itu ada jumlahnya 8 dan membentuk kubus, namanya sarkina. Kemudian ada juga yang jumlahnya 4 ya, bergabung berkoloni jumlahnya 4, namanya tetracoccus bentuknya. Ada juga yang membentuk rantai, streptococcus, dan yang membentuk untayan seperti buah anggur itu disebut dengan bentuk staphylococcus. Contoh yang bentuknya seperti rantai adalah ini bakteri Streptococcus pneumoniae. Ini yang menyebabkan penyakit pneumonia pada paru-paru. Ini juga contoh pada yang bentuknya kubus dan jumlahnya 8, Sarkina sp. Bentuk yang terakhir atau yang ketiga adalah bentuk spiral atau spirilium. Ada yang bentuknya seperti huruf koma ya, seperti tanda koma. Ada juga yang berbentuk spiral, ada juga yang berbentuk spiroseta yang agak lentur ya. Nah, ini contohnya pada yang bentuknya seperti huruf tanda koma. Ini contohnya adalah Vibrio cholerae. Ini yang bisa menyebabkan penyakit kolera atau muntaber ya. Kemudian ada juga yang bentuknya seperti spiroseta, ini contohnya adalah Treponema pallidum. Ada jenis-jenis bakteri yang didasarkan pada kandungan dinding selnya menjadi dua jenis. Ada bakteri gram negatif, yang kedua bakteri gram positif. Bakteri gram negatif contohnya ini Chlamydia trachomatis, ada juga Salmonella ya. Kemudian bakteri gram positif ini contohnya adalah Mycobacterium tuberculosis, ini yang bisa menyebabkan penyakit TBC. Ada juga contoh bakteri gram positif ini adalah Clostridium botulinum. Bakteri tadi sudah dijelaskan bergerak dengan flagelnya. Nah, berdasarkan jumlah dan letak flagelnya, bakteri itu ada dibedakan menjadi beberapa jenis ya. Ada yang monotrik. Monotrik ini flagelanya hanya satu dan hanya di ujungnya saja, salah satu ujungnya saja. Ada juga yang beberapa flagel tapi di hanya satu ujungnya saja, disebut dengan lopotrik. Kemudian ada amfitrik. Amfitrik ini ada beberapa flagel di kedua ujungnya. Ada lagi di hampir semua permukaan tubuhnya ada flagel, disebut dengan peritrik. Tambahan lagi ada satu yang disebut dengan atrik, di mana bakteri ini tidak mempunyai flagel. Dia bergeraknya dengan cara berguling. Bakteri juga berdasarkan cara hidupnya dibagi menjadi dua bagian. Ada bakteri heterotrof. Heterotrof ini dia tidak bisa membuat makanan sendiri, sehingga dia tidak mempunyai klorofil, sehingga
hidupnya itu sangat bergantung dengan bahan organik di sekitarnya. Biasanya ada yang bentuknya parasit, maksudnya ada yang cara hidupnya dengan parasit, ada juga dengan saprofit ya. Ini ada yang bentuknya parasit, contohnya Borrelia burgdorferi. Ini yang warnanya biru ini, cantik sekali ya. Ada juga bakteri patogen, contohnya Mycobacterium leprae, ini penyebab penyakit lepra. Ada juga bakteri saprofit. Saprofit ini dia hidupnya di organisme yang sudah mati dan membusuk. Contoh bakteri saprofit ini ada Desulfo, Vibrio, desulfuricans. Yang kedua adalah bakteri autotrof. Bakteri autotrof ini dia mempunyai klorofil, karena dia auto itu adalah sendiri, trof adalah bisa atau mampu membuat makanan sendiri. Nah, oleh karena dia mampu membuat makanan sendiri, sudah pasti dia bisa mempunyai klorofil untuk fotosintesisnya. Ada bakteri yang menggunakan sumber energinya itu cahaya, ya, disebut dengan fotoautotrof. Contohnya ini cyanobactery. Ini gambarnya hijau, bentuknya benang ya, fragmen. Nah, kalau yang bentuknya ini maksudnya bukan bentuk, tapi sumber energinya itu berasal dari zat kimia, ini disebut dengan bakteri chemoautotrof. Contohnya Nitrosococcus. Ini juga yang bentuknya bagus sekali ya. Peranan bakteri terhadap kehidupan manusia ada dua macam, ada yang bermanfaat dan ada juga yang merugikan. Yang bermanfaat ini ternyata ada juga bakteri itu yang bisa untuk membuat nitrat ya di dalam tanah, itu namanya bakteri Nitrosomonas. Kemudian ada juga bakteri yang bisa membantu untuk proses pembuatan keju ya, keju dan mentega. Ini contohnya Lactobacillus casei. Ada juga yang ini untuk pembuatan antibiotik ya atau obat, Bacillus brevis. Ada juga Acetobacter dan Clostridium acetobutylicum ya. Ini dua-duanya untuk pembuatan kecap ya, pembuatan makanan. Sedangkan untuk peranan yang merugikan itu bakteri biasanya menyebabkan penyakit atau patogen. Nah, di sini ada contohnya bakteri yang menyebabkan penyakit TBC ya. Bakterinya Mycobacterium tuberculosis. Ada juga yang penyebab penyakit patek ya atau Frambusia. Ini bakterinya adalah Treponema perteniu. Kemudian ada juga yang bisa menyebabkan penyakit pes yang disebabkan oleh Yersinia pestis. Ini dengan host pestnya atau perantaranya adalah tikus ya. Masih termasuk ke dalam kelompok Eubacteri, ini ada yang disebut dengan alga hijau biru atau Cyanobacteria. Cyanobacteria ini yang pertama ciri-cirinya adalah termasuk ke dalam kelompok Eubacteri ya, tadi ya. Kemudian yang kedua hidup di perairan dengan pH netral. pH netral itu antara pH 4 sampai 5. Kemudian yang ketiga mengandung klorofil. Otomatis berarti kalau mengandung klorofil dia adalah kelompok autotrof ya. Kemudian di sini warnanya juga hijau kebiru-biruan. Cyanobacteria yang berwarna merah menyebabkan blooming di laut. Nah, ini gambarnya indah sekali ya. Kemudian berperan sebagai tumbuhan perintis. Ciri dan struktur dari cyanobacteria ya. Kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama adalah inti tidak diselubungi oleh membran, atau istilah lainnya adalah prokariot. Yang kedua, inti sel terletak di antara plasmalema dan selubung lendir. Yang ketiga, hidupnya berkoloni dengan bentuknya seperti filamen atau benang. Bentuknya juga bisa unisel ya, atau juga berkoloni, atau juga bentuknya filamen seperti benang tadi. Kemudian dapat bergerak dengan gerakan meluncur ya, dan tidak berflagel. Nah, ini adalah contoh-contoh dari cyanobacteria. Ada
anasistis. Ada anasistis yang bentuknya unisel, ada juga yang bentuknya koloni, ada juga yang bentuknya ini ada microcoleus yang bentuknya filamen atau benang ya. Ada lincia yang bentuknya seperti benang atau fragmen. Ada nobularia, ini juga yang bentuknya seperti benang. Oscillatoria juga ada ya. Glaucapsa juga ini ada bentuk, ada contoh-contohnya. Reproduksi pada cyanobactery itu ada yang secara pembelahan sel atau pembelahan biner ya. Pada Glaucapsa ini dia membelah dari yang tadinya unisel, satu sel membelah menjadi 2, berikutnya dari 2 menjadi 4, dan seterusnya. Ada juga yang bentuknya seperti benang atau fragmen. Ini reproduksinya secara fragmentasi. Setiap benang-benang yang terputus itu akan bagian-bagiannya itu akan membentuk individu baru. Peranan cyanobactery banyak yang menguntungkan ya. Di antaranya ada suplemen makanan yaitu spirulina. Nah, ini ada pilnya ya, pil spirulina yang warnanya hijau ini bagus untuk suplemen makanan kita. Kemudian juga ada nata de coco, pembuatan bahan makanan nata de coco ini adalah peranan dari cyanobactery. Ada juga yang untuk fiksasi nitrogen ya. Fiksasi nitrogen ini adalah untuk mengikat N2 bebas yang ada di atmosfer. Diikat, kemudian bakteri pengikatnya adalah cyanobactery ini, kemudian akan dirubah menjadi nitrit, dan nitritnya akan diubah menjadi nitrat. Nitrat inilah yang akan dipakai untuk tumbuhan sebagai bahan untuk pembuatan protein. Demikian penjelasan Ibu tentang eubakteri. Kalian simak baik-baik, kemudian kalian pahami, dan semangat belajar. Jangan lupa berdoa, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.